Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Damentisa Putri dari kelas 5E dengan NIM 231140. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Dan di mana pertanyaan pertama itu, apa saja faktor penyebab perubahan kurikulum PAI di Indonesia, dan apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, pergantian kurikulum ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, salah satu faktornya yaitu dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di mana kurikulum ini diharuskan untuk di-upgrade atau diperbarui agar materi yang diajarkan tersebut dapat relevan dengan kondisi yang saat ini. Misalnya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan digital yang baik supaya mudah memahami materi agama. Kebutuhan peserta didik seringkali menjadi pertimbangan utama dalam perubahan kurikulum. Kurikulum yang baru ini seringkali dirancang berdasarkan survei dan studi yang menunjukkan harapan dan kebutuhan peserta didik seperti penguatan karakter, nilai-nilai moral, serta kemampuan berpikir kritis. Hal ini penting agar pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan dari masyarakat dan dunia pekerjaan memiliki peran yang besar. Masyarakat menginginkan lulusan yang tidak hanya paham tentang teori agama, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Kebijakan pemerintah yang lebih luas seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud mempengaruhi perubahan kurikulum. Sebagai contoh, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pentingnya pendidikan berbasis pada nilai-nilai agama dan karakter. Selain itu, Pendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam dari yang berorientasi kepada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut perspektif saya, pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi menunjukkan pendekatan yang menekankan pengalaman pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, hal ini mencerminkan perubahan dasar dalam cara kita memahami pendidikan. Pada kurikulum sebelumnya, fokus pembelajaran hanya kepada teks-teks agama seperti ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini menghalangi kemampuan pengembangan pengetahuan dan pengaplikasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya pergeseran ini, kurikulum ini mampu menekankan kemampuan siswa untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, perubahan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap persiapan saya, di mana saya perlu mengembangkan kompetensi yang lebih luas, tidak hanya dalam pemahaman agama, tetapi juga dalam keterampilan pedagogis untuk mendukung pembelajaran aktif. Selain itu, saya juga harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, bisa dengan menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, ataupun kuis. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.